Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 30 Agustus 2025. Topik, menjadi lansia tidak berarti harus berhenti berkegiatan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saudaraku, setiap orang akan mengalami pertambahan usia. Pemazmur mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikian yang tertulis dalam kitab Mazmur 90 ayat 10. Dengan bertambahnya usia berarti hidup biologis kita jelas akan berkurang. Dengan berkurangnya hidup biologis kita, jelas akan merosot kondisi fisik dan kesehatan. Sehingga ada pertanyaan, jika kita menjadi tua apakah yang bisa dilakukan? 1. Tetap bertumbuh dan giat dalam hal-hal rohani. Semakin lama waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, berarti Tuhan memberikan waktu kesempatan untuk bersekutu kepada kita, memberi waktu untuk membaca firman Tuhan dan memberi waktu untuk berdoa. Maka dengan demikian kehidupan batin kita akan dapat bertumbuh. Sekalipun kehidupan jasmani, tubuh, merasa terus semakin menurun atau merosot. 2. Hidup bijaksana dan menjadi teladan. Daud adalah sebagai contoh teladan dalam hidup kita. Karena ia telah mencatat di dalam Alkitab, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Dewasa ini, banyak orang tua hidupnya tidak bijaksana kepada anak-anaknya. Kehidupan kita yang tersisa yang singkat ini, haruslah kita manfaatkan dengan maksimal mungkin dan untuk kita dijalani dengan bijaksana. Satu hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan adalah, kalau dalam usia lanjut ini, adalah adanya kepercayaan dari Tuhan kepada kita, yaitu kita diminta supaya hidup mencapai kebijaksanaan. Karena apa? Karena kita telah lebih dulu mengalami pengalaman hidup. Tetapi, karena kita sudah tua di hadapan anak-anak kita, terkadang kita susah mendekatkan diri untuk menjadi teladan bagi mereka. Sebab mereka selalu menilai kita jadul. Pada inti inilah kita harus bijaksana bagi mereka. Jangan terlalu menjas orang-orang muda. 3. Utamakan hal-hal yang menjadi prioritas karena waktu yang terbatas. Mungkin kita sebagai opa dan oma dalam keluarga, sering menjadi pengasuh dari generasi kita, karena kita sudah dianggap tidak memiliki pekerjaan rutin lagi. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, marilah kita lakukan dengan baik kepada orang-orang terdekat kita dan di sekitar kita sebab kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan hari esok untuk kita untuk berbuat kebaikan. Hati-hati bila kita berada di rumah anak yang telah mendiri. Sebab kulkas mereka bukan kulkas kita, dan sebaliknya justru kulkas kita adalah kulkas mereka. 4. Bergantung dan berserah kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus bergantung dan berserah kepada Tuhan Yesus? Pesan Alkitab kepada kita mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap sama dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang berkepribadian, kita harus sadar bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sekalipun dalam kepribadian kita memiliki kemandirian untuk memilih sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi keputusan mutlak ada dalam kehendak Tuhan. Sehingga sebagai makhluk ciptaannya, kita bergantung kepadanya. Bergantung kepadanya bukan berarti tinggal diam dan hanya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bukan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 5. Tetap berkarya selagi masih bisa. Usia tua tidak akan membuat kita harus berkurang semangat.
Justru dengan menjadi tua kita masih memiliki kesempatan terkahir untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti menekuni hobi, menulis, membaca, bernyanyi, membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, bahkan berdoa untuk orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika usia kita semakin lanjut dan kondisi fisik kita secara perlahan daya kita akan menurun dan bahkan tidak memiliki kekuatan apapun, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Itu cukup bagi kita, karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Ingatlah kita dalam Pemazmur mengatakan sebagai kekuatan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 23-26. Saudaraku, menjadi tua bukanlah pilihan, tetapi realita yang harus kita dihadapi. Kita jangan berpikir berapa lama lagi kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini dengan berkeyakinan dan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita percaya kalau di dalam Kristus, kita telah menjadi manusia baru, dan manusia lama kita yang dalam kegelapan sudah kita ditinggalkan. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, bukan berarti kita tidak perlu memperbaharui hidup atau kualitas hidup kita lagi. Tetapi tetaplah kualitas iman kita terus kita perbaharui, terupdate, agar kita memiliki hidup yang berarti di hadapan Tuhan dan orang-orang terdekat kita. Tujuan akhir dari pembaharuan hidup kita adalah supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus, yang adalah pencipta dan penebus kita. Marilah kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Semoga firman hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada orang tua kita yang lansia dan yang berada di panti jompo. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Persembahan kami, satukan dalam di dalam kurban-Mu. Roti dan anggur kami serahkan, hasil jerih karya kami.
kami bermasmur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, pertolongan-Mu setiap waktu, selalu nyata, selalu pakailah kami. Kami bermasmur